Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini, di channel Rahmat Hidayat Edi. Di sini saya akan menjelaskan tentang arus bolak-balik untuk menentukan persamaan GGL-nya berdasarkan grafik yang diperlihatkan oleh osiloskop. Di sini merupakan grafik yang diperlihatkan, tapi di sini mungkin tidak real menggunakan osiloskop ya, karena pada osiloskop itu yang diperlihatkan hanya berupa kotak-kotak, tidak berbentuk angka seperti ini. Jadi ini sudah dibuatkan dalam bentuk grafik, dilengkapi dengan angka-angkanya. Oke, di sini soal pertama kita diperlihatkan sebuah grafik dengan GGL-nya itu maksimum di angka 20. Nah, kalau kalian masih ingat persamaan dari tegangan untuk arus bolak-balik, berarti angka yang di depan ini menunjukkan tegangan maksimumnya. Sedangkan setelah fungsi trigonometrinya ini kita menggunakan rumus omega T. Jadi yang menempel dengan omega ini adalah menempel dengan T ini adalah omega. Nah, omega itu adalah 2pi kali F. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk melakukan satu kali getaran atau satu kali gelombang ini membutuhkan waktu sebesar 1. Nah, sampai sini. Jadi kalau kita lihat ini 0,8. Berarti kalau kita hitung, nah ini sudah saya pakai merah, jadi 1 per 0,8. Ini kita cari frekuensinya ya. 1 per 0,8 berarti 10 per 8. Kalau 10 per 8 itu 2,5 ya. Nah, oke. Kita sudah dapat frekuensinya 2,5 Hz. Ini satuannya Hz. Nah, ingat bahwa yang menempel pada T itu adalah omega. Omega rumusnya 2pi kali F. Berarti di sini harus tulisnya 2pi kali 2,5. Nah, ini jawabannya nanti adalah 5pi. Nah, berarti kalau kita perhatikan soalnya itu mungkin terjadi kesalahan pengetikan yang seharusnya di sini tidak memuat angka 2,5 saja, tapi memuat angka 5pi juga. Nah, jadi kalau misalkan option C dan D ini adalah 5pi kali T, nah kita tinggal memilih ini harus ditambah 0,5pi atau dikurang 0,5pi. Nah, perhatikan kalau kita menggunakan fungsi trigonometri sin, berarti harusnya dimulai dari 0 kan? Dimulai dari sini. Tapi karena ini dimulainya dari nilai maksimumnya, berarti kita harus menambahkan sebesar 0,5pi. Karena sin 0,5pi itu sebesar 1. Nah, berarti kalau dia T-nya sama dengan 0, berarti sin-nya sudah berada di nilai maksimum. Jadi saya ulang, kalau T-nya sama dengan 0, berarti ini kita coret kan misalnya. Nah, kalau kita coret yang 2,5pi-nya ini, 2,5pi T, berarti sisa sin 0,5pi. Nah, kalau saya kalikan 20 dengan sin 0,5pi, ya hasilnya itu dinilai maksimumnya ini 20. Kenapa kita tidak pakai negatifnya? Karena kalau kita pakai negatif, sin negatif 0,5pi itu hasilnya min 20, sedangkan ini dimulai dari nilai positifnya. Nilai maksimum yang bernilai positif. Jadi jawabannya adalah delta. Dengan mengoreksi bahwa di sini bukan 2,5pi saja, tapi 5pi kali T 0, ditambah 0,5pi. Jadi saya hapus ini dulu. Nah, oke. Seperti itu. Nah, kita coba lanjutkan di soal berikutnya. Nah, ini contoh soal berikutnya. Nah, di sini hampir mirip juga, tapi yang kita perhatikan ini besaran-besaran yang ditunjukkan di sini yang 1, 2, 3, dan 4 kita analisis mana
yang bernilai benar. Oke, kita coba hitung dengan saya hapus semua dulu ini. Oke. Nah, di sini gambar di atas menunjukkan grafik arus waktu suatu arus bolak-balik. Grafik tersebut dapat dihitung besaran-besarannya sebagai berikut. Nah, frekuensinya 50 Hz. Nah, bagaimana caranya ditahu 50 Hz? Kita tinggal hitung berapa waktu untuk melakukan satu kali gelombang. Ingat, waktu untuk melakukan satu kali gelombang itu adalah periode. Nah, kalau sampai setengah gelombang 1/100, berarti sampai ke satu gelombangnya itu adalah 2/100. Ini adalah periodenya. Ya kan? Nah, kalau saya cari frekuensinya tinggal dibalik. 100/2 berarti frekuensinya adalah 50 Hz. Oh ya, sekedar informasi bahwa 2/100 itu adalah 1/50. Nah, oke. Nah, yang ditanyakan berikutnya itu adalah arus maksimum. Kalau arus maksimum, kita tinggal tarik puncaknya ini ke angka berapa nih? Sebelah sini. Nah, ternyata arus maksimumnya itu adalah 5. Nah, kalau yang ditanyakan adalah arus efektif, baru kita bagi dengan akar 2. Jadi yang ini bukan maksimum, yang 5 akar 2-nya, tapi efektif. Seperti itu. Nah, ini terbalik dengan arus efektifnya. Ini yang malahan nilai maksimumnya. Jadi ini yang maksimum. Dan ini yang efektif. Seperti itu. Oke ya. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Semoga kalian bisa membuat persamaan GGL pada arus bolak-balik berdasarkan grafiknya tersebut dan menentukan besaran-besaran yang terdapat pada grafik arus bolak-balik. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.